Hasil tes sekolah dasar negerinya udah aku umumin sebenarnya di vlog aku. Aisyah kemarin tuh gagal, tidak berhasil dan tidak lulus pada saat mengikuti tes untuk masuk ke sekolah negeri atau sekolah lokal Singapura. Dan kesulitannya ya memang mungkin karena pertama dia tidak pernah menjalani tes yang serupa, karena kan belum pernah sekolah sama sekali dari mulai sebelum kita berangkat dan pindah ke Singapura juga. Aisyah sebetulnya waktu itu lagi mau aku daftarin ke sekolah di tahun 2018 dulu. Oke, alhamdulillah Aisyah baik-baik, dia dalam keadaan baik-baik dan kita bersyukur sekali, dan kondisinya saat ini masih dalam pengawasan dan observasi dokter juga. Mohon doanya dari semuanya, semoga semua lancar-lancar dan Aisyah akan semakin sehat, semakin pulih dan semakin baik, amin ya robbal alamin. Kondisinya dia baik-baik aja dan tetap kita sih, karena sekarang juga masih dalam keadaan seperti ini ya, jadi kita juga tentunya tetap banyak beraktivitas di rumah, tapi kita senang karena dari tim dokter yang merawat Aisyah sudah mengizinkan Aisyah untuk mulai bersekolah normal, jadi bersekolah dengan normal gitu. Cek kesehatan yang masih harus dilakukan, masih harus check up secara berkala, dan juga ada hal-hal yang harus tetap kita perhatikan gitu. Tapi kita nurut aja pokoknya dengan apa yang menjadi arahan dokter, dan berharap semuanya tetap akan lancar dan baik gitu. Pantangannya tentunya masih, apalagi dengan situasi yang seperti sekarang ini, dimana kita harus benar-benar menjaga keamanannya Aisyah, kesehatannya Aisyah gitu. Jadi ya pasti yang namanya memakai masker, protokol kesehatan itu kita sangat amat berupaya semaksimal mungkin supaya kita lakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Tapi ya memang ini kan dari sebelum pandemi juga yang namanya protokol kesehatan sedikit banyak kita lakukan sudah hampir serupa. Kemana-mana memang sebelum pandemi juga kita selalu pakai masker, Aisyah selalu pakai masker, dan melakukan protokol-protokol kesehatan seperti sering mencuci tangan. Terus kita juga dari dulu memang cenderung menjauhi tempat-tempat yang terlalu ramai, jadi nggak pergi ke tempat-tempat yang terlalu ramai, karena pada saat dulu Aisyah masih aktif kemoterapi kan imun tubuhnya kan tidak sekuat kita gitu, jadi ya pantangannya banyak gitu. Tentunya sekarang dengan adanya pandemi ini menjadi perhatian aku tentunya khususnya supaya bisa melindungi dan menjaga Aisyah gitu. Ya, hasil tes sekolah dasar negerinya udah aku umumin sebenarnya di vlog aku. Aisyah kemarin tuh gagal, tidak berhasil dan tidak lulus pada saat mengikuti tes untuk masuk ke sekolah negeri atau sekolah lokal Singapura. Dan kesulitannya ya memang mungkin karena pertama dia tidak pernah menjalani tes yang serupa, karena kan belum pernah sekolah sama sekali dari mulai sebelum kita berangkat dan pindah ke Singapura juga. Aisyah sebetulnya waktu itu lagi mau aku daftarin ke sekolah di tahun 2018 dulu, tapi ternyata sebelum Aisyah bisa mulai sekolah, kita keburu harus pindah ke Singapura gitu. Jadi dia benar-benar belum pernah sekolah. Pada saat itu aku berusaha mengajarkan, seperti yang aku udah ceritain di YouTube, aku berusaha untuk mengajarkan dia dengan bukan panggil tutor ya, tutornya secara Zoom, tapi minta bantuan dari tutor. Aku juga ngajarin setiap hari gitu. Tapi memang ya belum bisa lulus yang kemarin itu. Tapi ya nggak apa-apa, pasti itu yang terbaik. Yang penting aku sudah bisa melihat bahwa Aisyah betul-betul berusaha semaksimal mungkin. Aku pun juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Mohon doanya aja. Mudah-mudahan
aku sama Aisyah bisa terus lebih baik lagi, aku bisa ngajarin dia juga dengan lebih baik lagi, dan ya siapa tahu nanti daftar lagi untuk coba lagi, karena boleh walaupun gagal, boleh mencoba lagi itu boleh gitu. Sudah mulai sekolah belum mulai sekolah, karena di sini sedang liburan, dan via online di sini saat ini karena masih libur, jadi masih belum ada aturannya belum ada aturan terbaru. Nanti akan tahun ajaran akan dimulai, sekolah akan dimulai lagi bulan Agustus kalau nggak salah, dan kita masih menunggu apakah pada saat bulan Agustus itu akan langsung atau secara online gitu. Bagaimana Mbak Dena membagi waktu dalam mengajari Aisyah belajar? Ya, aku berusaha semaksimal mungkin meluangkan waktu, karena aku sendiri juga walaupun di sini nggak kerja, dalam arti kata nggak kerja musik entertainment ya, tapi aku juga saat ini sedang fokus di raga. Jadi aku punya aku dan sahabatku Coach Ruti, kita bikin raga ini adalah penyedia jasa olahraga secara online yang baru aku rintis sama Coach Ruti dari mulai akhir tahun lalu. Dan aku sendiri mungkin seperti yang semua teman-teman tahu, aku sudah resmi menjadi seorang Zumba instructor dari mulai pertengahan tahun lalu, dan saat ini itulah pekerjaan yang aku kerjakan secara benar-benar serius banget. Aku rutin mengajar seminggu 2 kali secara virtual, dan itu lumayan menyita waktu, dan jadi aku membagi waktu aja sih, membagi waktu dalam hari-hari itu antara jadwal workout aku pribadi, jadwal untuk mempersiapkan kelas, dan juga untuk mengajar Aisyah gitu. Tapi yang pasti aku ngajarin dia itu selalu aku sempatkan, karena biar bagaimanapun tutor aku nggak bisa ambil tiap hari juga, karena harganya lumayan. Jadi aku berusaha untuk bisa mengajar dengan ngajarin juga sendiri gitu. Dan aku seneng ngajarin dia karena itu kayak waktu ibu anak yang berbeda gitu. Kalau mungkin biasanya kita menghabiskan waktu ibu anak kita mungkin dengan dongeng, karena aku suka dongeng, terus Aisyah juga seneng banget kalau aku dongeng, terus mungkin main ngobrol segala macam. Belajar itu juga adalah salah satu waktu ibu anak yang aku seneng banget gitu. Setelah membaik, ada keinginan apa yang ingin Aisyah lakukan bisa jalannya? Iya, dia pasti kepengennya jalan-jalan, kepengen makan makanan yang selama ini mungkin dia nggak dibolehin, tapi kan keadaannya lagi kayak begini. Jadi sekarang ini yang penting aku bisa memastikan dia aman dulu dan sehat, dan ya mungkin nanti kalau keadaan dunia sudah lebih membaik, dimana udah bisa traveling lagi, pastilah itu adalah hal yang Aisyah kepengen banget, dan aku juga kepengen banget bisa ngajakin dia jalan-jalan. Karena ya bayang ya, dulu Aisyah selalu ikut aku kemana-mana kerja, selalu jalan-jalan, udah lihat berbagai daerah di Indonesia, dan tiba-tiba dia di sini harus di rumah aja selama 2 tahun ini. Jadi pastilah dia kepengen, dan aku pun kepengen banget bisa ngajakin dia jalan-jalan. Mengingat pandemi belum berakhir, Mbak Dena sih bagaimana memprotek Aisyah yang berusia? Ya mungkin sudah mulai agak terbiasa kami di sini, karena mengingat selama Aisyah menjalani treatment dari mulai tahun 2018, sedikit banyak aturannya tuh hampir serupa dengan aturan pada saat pandemi ini. Semua memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan sering, memasak makanan sampai matang, matang sempurna. Itu adalah aturan-aturan yang memang kita sudah terbiasa untuk lakukan dari pada saat awal Aisyah memulai treatment. Memastikan bahwa lingkungan tempat tinggal kami selalu bersih, makanan selalu bersih. Ya jadi pada saat sekarang ini kita sebenarnya hanya meneruskan apa yang sudah kita lakukan, tapi tentunya dengan kewaspadaan yang lebih gitu, karena kan sedang ada situasi seperti ini gitu. Jadi kayak
belajar hal-hal baru seperti bagaimana barang-barang semua yang dari luar itu harus kita bersihkan dalam tanda kutip dibersihkan ya, baik melalui dengan sabun maupun disinfektan sebelum disimpan di rumah. Hal-hal yang seperti itu, hal-hal tambahan yang akhirnya kita jadi pelajari semenjak masa pandemi ini gitu. Tapi yang pasti semua kita sudah, syukurnya alhamdulillahnya sudah cukup terbiasa lakukan, karena itu memang adalah sedikit banyak yang kita sudah lakukan sejak awal treatment gitu. Apa yang Mbak Dena rasakan melihat kondisi Aisyah? Ya, betul, pasti sangat bersyukur sekali, berterima kasih sekali kepada Allah, itu yang sudah pasti gitu. Dan berterima kasih juga buat semua doa dari semua yang udah diberikan kepada kami sekeluarga, buat Aisyah, buat aku gitu. Tentunya memang doanya masih belum boleh berhenti, belum boleh putus. Kita tetap terus berdoa karena kita kepengen kedepannya akan terus baik. Aisyah juga kedepannya juga kesehatannya terus akan lebih membaik dan membaik lagi gitu, diberikan terus kesehatan yang sebaik-baiknya gitu, dan bisa beradaptasi di sekolahnya dengan baik gitu, dan lain sebagainya lah. Jadi mohon doanya juga terus dari semuanya. Ya, kalau saya pastinya akan bersyukur ya. Ya, sedikit banyak pasti sudah tahu, baik dari komunikasi antar keluarga, maksudnya dari kami dengan keluarga papanya yang ada di Indonesia gitu, dan tentunya semua kita, baik dari keluarga papanya maupun dari keluarga aku, kami semua seluruh keluarga besar pasti bersyukur dan berterima kasih juga kepada semua yang sudah mendoakan Aisyah selama ini. Terima kasih.